Kamu sekarang aku kasih pilihan deh. Kamu lebih mengutamakan kepentingan kamu atau kamu bakalan masuk ke penjara? Hel, ini cuma persoalan hutang ya. Kan aku udah janji sama. Persoalan hutang? Hah? Berapa hutang yang kamu pinjam sama kita? Belum lagi bunganya loh ya. Karena kamu hutangnya udah berlarut-larut ya, dengan sangat terpaksa aku bakal jodohin kamu dengan adik aku. Mau tidak mau kamu harus jadi pasangan adik aku. Adik kamu dia? Ya, dia bakal aku jodohkan dengan adik aku, tahu nggak? Gini ya, gara-gara uang cuma 50 juta, kalian mau ngejodohin Cinta sama dia. Selama aku masih hidup, nggak ada yang bisa nikahin dia. Ini Agung mana ya? Padahal kan Agung juga udah aku suruh buat tunggu di sini. Ntar aku nggak bisa dapat info kalau misalkan keduluan Sinta di sini. Soalnya ada dalam beberapa hari terakhir ini Sinta sikapnya aneh banget. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu deh dari aku. Dan aku harus tahu kenapa Sinta kayak ketakutan sekarang. Tahu jangan-jangan dia ada masalah, tapi dia takut yang mau ngomong sama aku. Aku jadi penasaran, apa ya sebenarnya terjadi sama Sinta. Setelah aku tahu masalahnya, aku harus selesaikan ini. Biar Sinta juga ngerasa kalau misalkan dia punya aku dan aku dianggap bisa ngatasi semua masalahnya. Kalau misalkan aku gak bisa ngatasi masalahnya Sinta, aku kasihan banget dan aku bakalan ngerasa bersalah banget sama dia. Kayaknya dia diancam deh sama orang. Kalau aku lihat, tiap aku video call, tiap aku ketemu, dia kayak gasa gelisah. Kan di sini orang-orang kan pada takut sama Agung. Agung juga anak buah aku. Seandainya Sinta itu mau jujur sama aku, apa masalahnya, pasti kan nggak bakalan sampai seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, Agung mana ya? Agung pasti bakalan aku marahin habis-habisan kalau misalkan sampai dia duluan Sinta nyampe ke sini. Kayaknya ini deh. Ini Agung bukannya. Buruan Gung. Dia malah santai-santai lagi jalan. Awas aja ntar. Aku bakalan marahin dia. Kamu lama banget sih Gung. Ya bos, masih mandi barusan bos. Maaf bos. Jadi gini Gung, aku mau tanya sama kamu. Kamu pasti tahu, kamu kan juga orang sini dan orang sini juga banyak yang tahu kamu Gung. Kamu kan tahu pacaran sama Sinta. Ya terus bos. Dan sekarang sikap Sinta itu aneh sama aku Gung. Kayak dia ngerasa tertekan dan dia ngerasa ketakutan Gung. Kamu tahu nggak? Pasti gini bos. Soalnya Sinta itu mau dijodohkan sama adiknya si David bos. Mungkin karena itu dia ya sikapnya berubah sama bos Bagas. Mungkin dia diancam bos. Karena dia punya utang bos. Utang sama siapa? Punya si David. Kenapa Sinta gak bilang ya sama aku? Kira-kira ini bisa diatasi nggak Gung? Kalau misalnya itu gampang banget sih bos. Lagian kan di sini siapa sih yang nggak tahu sama saya bos, dan juga siapa yang berani sama saya bos kalau dari sini bos. Ya Gung, masalah utang nanti biar aku yang beresin. Cuman ini aku takut ketahuan sama Sinta Gung. Kalau misalkan aku ngomong sama kamu, karena Sinta juga gak tahu kalau misalkan aku kenal sama kamu Gung. Jadi ternyata ini yang jadi masalah buat Sinta. Seandainya Sinta mau ngomong sama aku dan berkata jujur Gung, mungkin masalah ini bakalan selesai Gung. Cuman utang, aku uang banyak dan ya mungkin utangnya cuma sedikit sampai-sampai Sinta tertekan dan dia mau dijodohkan sama orang lain. Mungkin dia ngerasa gak enak karena dia takut dibilang cuma mau manfaatin aku Gung. Sebenarnya ini calon istri yang aku cari-cari selama ini Gung. Selama aku kenal sama perempuan, tiap ada masalah dia langsung ngadu sama aku, minta uang, minta begini, minta begitu. Tapi kalau Sinta ini lain Gung. Dia beda banget sama yang lain. Dia ada masalah, bahkan kalau dia bilang sama aku ini selesai, sekarang juga pasti selesai Gung. Tapi kayaknya dia ngerasa gak enak sama aku Gung. Benar juga bos. Ya udah deh, kalau begitu kamu sekarang mending pergi aja deh dari sini. Takutnya malah ada Sinta dan Sinta malah ngeliat kamu, dia malah curiga lagi. Ntar aku mau tanya dia jujur apa enggak sama aku Gung. Aku mau temuin dia di depan.
Terus tugasnya ngapain bos? Ya tugas kamu bentar lagi kamu cari aja si David atau enggak. Kamu tunggu di daerah sini Gung. Nanti tunggu telepon dari aku. Kalau aku udah ketemu sama orang itu, aku juga masih mau tanya sama Sinta Gung. Kamu tinggal angkat telepon dari aku aja. Oke bos. Yang penting kamu WA aja. Nanti aku langsung WA kamu. Oke bos. Nanti misal duluan bos Bagas ketemu sama si David juga adanya itu bos. Kalau dia macam-macam langsung telepon saya aja bos. Biar saya nggak habisi bos. Ya udah deh kalau begitu. Soalnya kan ini juga masih belum pasti juga. Aku juga masih belum tahu jelasnya kan. Kan belum ngomong sama Sinta Gung. Juga sih bos. Masih belum tahu. Ya udah deh kalau begitu Gung. Ini kayaknya ada Sinta Gung. Mending kamu kabur ke sana Gung. Itu bos. Wah untung kelihatan dia. Kalau misalkan nggak kelihatan nih bisa berabe urusan nih. Aku gak mau kalau misalkan sampai Sinta tahu kalau misalkan Agung ini anak buah aku. Dia tambah ngerasa gak enak lagi sama aku. Ini dia. Kamu kemana sih lama banget? Iya mas, aku tadi masih ada kepentingan, jadi aku minta maaf sama kamu karena aku nggak tepat waktu ya. Sekarang kamu gak usah menyembunyikan sesuatu sama aku. Kamu sebenarnya ada masalah apa sih sama kamu? Kamu kan tinggal bilang aja sama aku. Kalau misalkan kamu gak bilang sama aku, ini sama aja kamu gak percaya sama aku. Dan kalau udah gak percaya artinya kamu gak sayang sama aku kan? Gen, tunggu. Maksud kamu ada yang aku ya. Aku ini udah agak lama pacaran sama kamu. Dan memang benar, setiap wanita yang kenal sama aku mungkin gak ada yang sikapnya seperti kamu sih. Karena kalau wanita yang lain ada masalah sedikit minta uang sama aku, ada begini dikit minta begitu. Jadi banyak permintaan. Kalau kamu memang beda, makanya aku selalu bertahan sama kamu dan aku janji bakalan nikahin kamu sih. Cuman sekarang aku minta kamu jujur. Apa sebenarnya masalah yang udah kamu hadepin sekarang? Soalnya aku ngelihat waktu di video call ataupun waktu kita jalan, kamu kayak gelisah, kamu kayak takut dan kamu kayak takut kelihatan orang yang jalan sama aku. Kamu gak perlu takut. Aku nggak takut sama sekali Aku kok. udah tahu kok dari orang sini barusan. Aku tanya-tanya, ternyata kamu punya utang ke yang namanya istrinya David dan kamu mau dijodohin sama adiknya si David. Aku nggak tahu David itu siapa dan istrinya siapa dan adiknya siapa. Aku juga nggak tahu. Sekarang aku minta kejujuran sama kamu Sin. Biar masalah ini cepat selesai. Kamu ini kenapa sih mas? Aku juga bingung sama kamu. Dari tadi kamu bilang sama aku kalau aku itu ada yang ditutup-tutupin. Padahal aku nggak sama sekali kok. Beneran deh, aku nggak ada hal apapun yang berusaha buat aku tutupin sama kamu. Jadi kamu nggak perlu marah-marah, kamu nggak perlu berpikir apapun tentang aku. Aku nggak pernah melakukan sesuatu di belakang kamu kok. Ya semoga aja itu kamu memang udah jujur. Tapi sepintar-pintarnya atau serapi-rapinya kamu nyimpan rahasia sama aku sih, pasti nanti juga bakalan kebongkar kok. Ya aku berharap hari ini masalah ini bakalan cepat selesai. Cuman karena kamu masih gak mau jujur ya kita lihat aja nanti. Ya aku juga gak maksa kamu kok buat ngomong semua tentang masalah kamu sama aku. Cuman kalau kamu sudah menjadi istri aku, kecil apapun masalah kamu aku berhak tahu. Karena aku suami kamu dan karena aku ini juga pemimpin kamu, aku tak punya tanggung jawab semuanya atas kamu sih. Mas, kamu percaya sama aku nggak bakal ngebohongin kamu. Tapi kalau memang ada hal-hal pribadi yang nggak harus aku ceritakan sama kamu itu kan wajar mas. Jadi kalau untuk hal-hal yang menyangkut pautkan kamu, aku nggak ada kebohongan kok. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku nggak maksain kamu buat ngomongin masalah itu kok. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi malam kamu kemana? Tadi malam aku nggak kemana mas. Soalnya aku WA kamu, aku telepon kamu nggak balas WA aku. Jangan-jangan bareng sama orang lain ya? Enggak dong, ngapain aku bareng sama orang lain? Iya, tadi malam aku ada kesibukan mas. Bukan jadi dari tadi malam sih, sebenarnya dari agak sore kamu ngilang. Iya, aku ada kesibukan, jadi aku nggak sempat ngubungin kamu. Kamu juga bilangin sama aku juga sibuk kan? Ya, kalau aku tahu. Sibuk, artinya kan arti sibuk dan aku juga mau bilang aku bakalan ngubungin kamu lagi. Jadi bukan berarti aku bilang sibuk aku gak ngubungin kamu lagi. Jadi berkabar itu penting. Dan biasanya kan tiap malam kamu mau tidur, kamu selalu WA aku dan kamu selalu video call aku. Tapi kenapa ya? Semalam kayak ngerasa ada yang kurang. Berarti kan kamu ada masalah memang. Jadi ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Jadi aku minta tolong sama kamu Sin.
ada apa-apa kamu ngomong sama aku dan jangan main ngilang begitu aja. Aku nyariin soalnya. Begini Mas, kemarin kan kamu bilang kamu lagi sibuk dan kamu juga berjam-jam kan gak hubungin aku. Bukan berjam-jam sih. Jadi aku berpikir positif bahwa kalau pacar aku sibuk, jadi aku bisa mencari kesibukan lainnya. Jadi aku nggak perlu banyak protes sama pacar aku bisa cari kesibukan lainnya, dan aku nggak perlu ngedumel sama pacar aku. Oh gitu ya? Iya. Ya Jadi udah, aku kalau bisa nyibukin diri sendiri. Yang terpenting kamu gak bareng sama laki-laki lain, itu aja kalau menurut aku sih. Kalau kamu sampai berani bareng laki-laki lain dan apapun masalahnya, aku gak bakalan segan-segan buat ngasih perhitungan sama laki-laki itu. Udah apalagi ada yang maksain kamu buat misalkan buat menikah sama kamu cuman gara-gara hutang misalkan. Ini bukan aku nuduh ya, ini cuman bilang misalkan aja. Ya kita lihat aja nanti. Aku bakalan habisin orang itu. Oke, itu juga nggak bakal terjadi kok Mas. Jadi kamu nggak perlu khawatir sama aku ya. Kalau begitu kamu tunggu di sana. Aku mau belikan minum buat kamu. Boleh kok. Ya udah kalau gitu aku tunggu kamu di sana ya. Ya udah, nggak apa-apa kamu tunggu di sana. Ya udah, inget jangan pikir aneh-aneh. Siap. Ya. Kayaknya Sinta tetap gak jujur deh sama aku. Ini aku pura-pura aja buat beli minum. Aku lihat dari sini ntar sampai ada orang yang nyamperin dia, aku bakalan marahin Sinta. Ya udah deh, mending aku liatin dari sini dulu. Atau enggak, aku pura-pura pergi beli-beli dan bentar lagi aku langsung samperin dia deh. Biar dia nggak curiga juga. Sayang. Apalagi? Kamu kok gitu sih? Ya kamu dari tadi bawel terus. Hah? Mau apa? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Hari ini juga kita harus dapatkan uang yang dipinjam dari Sinta itu. Ya kamu tahu sendiri kan, kebutuhan aku itu sekarang lagi banyak banget. Dan modal dari kamu juga nggak bakalan cukup. Emang kamu butuh berapa sih sayang? Hah? Bulan kemarin kamu udah aku transfer 10 juta. Emang masih kurang? Hah? Sayang, wanita itu gak pernah ada cukupnya kalau masalah uang. Kamu tuh gimana sih? Iya, aku tahu. Kamu begini karena perawatan kan? Hah? Ya udah, gini aja deh. Kalau masalah uang yang dipinjam Sinta itu, biar aku yang bayar sama kamu. Kok malah kamu yang bayar? Ya, emang kenapa? Ya, jangan berpikir negatif dong sayang. Aku gak bakal cinta sama Sinta. Karena di samping aku ini sudah terlalu cantik. Buat aku doain ya. Cinta aku cuma kamu doang. Ini loh, aku jelasin ya. Kenapa aku mau melunasi hutang si Sinta itu. Kamu tuh sendiri kan, adik aku, si Umar. Terus, apa hubungannya sama utang Sinta? Dia itu kan udah lama ngejomblo. Kayaknya dia gak laku. Dan harus aku yang bertindak supaya dia tuh cepat nikah, tahu nggak? Kalau Sinta nggak bisa bayar hutang sekarang ya, yang terpenting aku udah lunasin hutang Sinta ke kamu. Ya aku bakal ancam Sinta untuk mau menikah sama Umar, adik aku. Jadi sebagai balasannya selesai. Tapi kamu dapat uang dari mana ngelunasin uang Sinta yang sebanyak itu? Udahlah, kamu tenang aja. Oh ya, kemarin aku lupa yang mau bilang sama kamu. Kalau aku dikasih proyek sama teman aku. Dan keuntungannya itu besar banget. Kalau masalah hutang si Sinta itu, ya mungkin gak nyampe separuh. Sisanya aku bakal kasih sama kamu. Semuanya buat kamu kan? Hah? Ya udah deh, terserah kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau tahu rencana kamu gimana. Aku maunya uang itu ada di tangan aku sekarang. Iya. Udah kamu tenang aja. Yang terpenting sekarang kita ketemu sama Umar dulu. Hah? Kita ngomongin masalah ini sama Umar. Kalau dia masih gak mau ya, aku carikan jodoh. Aku bakal bejek-bejek dia. Supaya dia tahu rasa. Dia udah lama ngejomblo. Uang masih tergantung sama orang tua. Aku kasihan sama ibu aku. Ya kalau dia nggak mau sih berarti dianya nggak normal. Masa dikasih cewek cantik nggak mau? Ya,
Kalau masalah itu ya, gue bakal kasih pelajaran. Aku kasihan sama ibu aku. Ibu aku tuh ngomong terus sama aku, disuruh carikan pasangan dengan Umar. Hah? Ya kan, Umar sama kamu bedanya 360 derajat, Mas. Maksud Beda banget. Kalau Umar kan, kalau sama Umar nolak berarti Umar tuh gak normal. Dia tuh maunya sama cowok gitu. Kalau kamu kan terlalu normal, Mas. Semua cewek kamu umbat. Iya. Janda Iya. pun kamu umbat. Kamu kok ngomong seperti itu sih? Iya. Hah? Ya udah gini aja. Kalau Umar gak mau, biar aku nikah lagi sama si Sinta. Gimana? Ya udah silahkan. Wah, berarti diolahin dong. Makasih banget. Iya, Sayang, sama-sama. kalau kamu ngebolehin aku menikah lagi ya, aku bakal tambah. Dia bakal aku jodohkan dengan adik aku, tahu nggak? Gini ya, gara-gara uang cuma 50 juta, kalian mau ngejodohin Cinta sama dia. Selama aku masih hidup, nggak ada yang bisa nikahin dia. Ini mau ketemu sama kamu, ngomongin masa depan kamu. Kamu gimana sih, Ibu kita itu udah cemas, tahu nggak? Dikiranya kamu itu gak normal nih. Sama mbaknya kamu juga kayak gitu. Kamu dikira gak normal. Kamu memang suka sama laki-laki sehingga kamu gak mau pacaran sama perempuan. Aku di sini tuh masih ya milih-milih untuk dijadikan istri, biar aku juga punya cewek ya yang seperti kakak ini. Ngomong dijaga, dia itu kakak ipar kamu. Ya kan nggak apa-apa kalau misal aku ngedapetin perempuan yang sama dengan kakak ipar aku, ya kan? Kamu tuh harus ngaca siapa kamu. Emang kamu punya masa depan yang Ya nggak bagus? apa-apa dong. Aku juga nggak mau punya Umar punya cewek nanti ceweknya jelek malah aku bully lagi. Justru kakak yang seperti ini yang mengerti dengan keadaan adik iparnya, begitu loh kak maksudnya. Bukan apa ya, di zaman sekarang itu perempuan cantik idaman banyak lelaki. Nah, aku juga pengen kalau misal aku jalan-jalan ke mall atau kemana, ya orang-orang pada ngelirik aku lah. Wah hebat ya, istrinya cantik banget. Terus ya apa yang bisa? Malah orang-orang berpikiran wah hebat ya ceweknya mau sama orang kayak dia gitu. Jangan seperti itu dong. Dia tuh kan adik aku. Ya. Kamu tuh harus jaga omongan kamu. Terus gimana nih? Aku kalau sudah nggak punya masa depan, apakah kakak bisa bantu? Kamu pas banget datang ke sini. Ya, ada wanita yang pinjam uang dengan jumlah yang besar sama kakak. Kemudian dia tuh gak bisa bayar hutangnya. Dan bentar lagi aku bakal tekan dia supaya dia tuh bisa bayar sekarang. Kalau enggak, kakak bakal jodohkan kamu sama dia. Nih. Yakin nih? Yakin lah. Bukan gini loh ya, gini. Bukan gini juga. Gini. Tapi masalahnya kalau dia tetap nggak mau sama aku, dia milih laki-laki lain, gimana? Udah kamu tenang aja ya. Kakak yang mengurus? Iya semuanya. Dari perkenalan, pertunangan, pernikahan sampai selesai kakak yang beresin semuanya. Ya terima kasih banyak. Ini demi ibu kita. Kasihan udah sepuh. Kamu nih ya jalan terus. Seharusnya kamu udah kerja. Ya ini kan aku baru pulang dari ngelamar kerja nih kak. Cuman perusahaan lagi nolak nih sama aku. Karena aku terlalu pinter kak. Jadi banyak perusahaan yang nggak mau menerima aku sebagai karyawannya. Menurut kamu dia ngelawan apa enggak? Kamu tuh jangan kepedean deh Umar. Kamu tuh selalu gagal ya dalam hal apapun ya. Kalau orang pintar langsung diterima. Tahu nggak? Jabatannya pasti langsung bagus. Ya mungkin kebalikannya. Gini ya, perlu aku ingatkan sama kamu dan aku tekankan kalau kamu pengen istri yang bahenol, yang cantik, yang oke, kamu harus punya masa depan yang bagus. Kalau enggak, kamu bakal ditikung. Kakak aja udah masa depannya bagus ya, uang belanja udah banyak. Wah, tenang Kakak ipar kamu ini masih melihat-melihat atau enggak? Ya aku tahu nih kenapa kakak Leli ini masih kadang suka tikung kanan tikung kiri. Aku tahu kenapa. Apa udah gak usah diomongin. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini karena aku udah janjian sama Sinta. Iya. Ini kita langsung ketemu sama dia. Oke? Kamu udah ikut siap? langsung. Ya iyalah. Udah yuk. Gak apa-apa. Ayo, Sin. Udah ayo. Ya ayo.
Aduh, aku panik banget deh. Gimana nanti kalau seandainya aku ketemu sama Mas David dan juga Leli, tapi juga Mas Bagas kepergok lagi. Aduh, aku bingung banget. Semoga aja nanti Mas David sama Leli datang sebelum sesudah Mas Bagas pergi dari sini. Tapi apalah, aku yakin kok Mas Bagas nggak bakal tahu kalau Udah kamu siapin? Gini, kalian datang ke sini juga kan emang janjian sama aku, cuman aku lagi ada urusan. Jadi nanti kelar urusan, aku janji aku bakal datang ke kalian, aku lunasin semuanya, oke? Gak usah sok manis deh ngomongnya, Kalau udah gak ada, bilang gak ada. Minggu kemarin kamu ngomong seperti ini juga. Sekarang, apalagi? Kapan kamu mau lunasin hutang kamu? Oke, aku minta maaf sama kalian. Cuman kali ini aku bener-bener ada kepentingan. Aku nggak mau sampai kepentingan aku ini berantakan hanya karena ada kalian datang ke sini. Oke, aku janji sama kalian. Nanti aku pasti bakal datengin kalian kok. Aku pasti lunasin semuanya. Siap. Tapi gak bisa sekarang. Urusin nih. Kamu sekarang aku kasih pilihan deh. Kamu lebih mengutamakan kepentingan kamu atau kamu bakalan masuk ke penjara? Hel, ini cuma persoalan hutang ya. Kan aku udah janji sama. Persoalan hutang? Berapa hutang yang kamu pinjam sama kita? Belum lagi bunganya loh ya? Ya tapi aku udah janji kan sama kalian. Jadi tolong ngertiin aku. Lagi pula juga hutang aku udah gak seberapa kan. Sebelumnya udah aku lunasin. Itu masih hutang pokok. Belum bunganya. Bunganya udah berlipat-lipat tuh. Emang masih bisa ngelunasin semuanya? Mar, gimana? Cocok nggak? Iya kak. Nah, kalau misal nih mbaknya ini udah nggak bisa bayar, aku mau nih dengan perkataan kakak yang tadi, perjanjian kakak yang tadi. Tunggu. Ini perjanjian apa ya? Ini nggak ada persetujuan aku loh. Perjanjian apa maksud kalian? Karena kamu utangnya udah berlarut-larut ya, dengan sangat terpaksa aku bakal jodohin kamu dengan adik aku. Mau tidak mau kamu harus jadi pasangan adik aku. Adik kamu dia? Ya. Kenapa? Ini limited edition. Ya, kamu nyari di kota ini, kamu gak bakalan nemu yang seperti ini. Aku nggak peduli kamu mau limited edition atau kamu udah pasaran di luar sana, aku nggak peduli. Yang penting aku nggak pernah menyetujui hal ini. Jadi jangan pernah kalian coba-coba buat mengusik kehidupan aku atau berusaha buat ngejodohin aku sama orang lain. Iya, kalau kamu nggak mau sih, mana uangnya? Aku butuh sekarang soalnya. Ini di luar persetujuan ya. Aku emang punya utang sama kalian, aku udah janji sama kalian bakal lunasin semua utang aku. Tapi nggak dengan cara kayak gini. Aku nggak mau sama adik kamu. Dan kamu jangan pernah sekali lagi ngomong di depan telinga aku kalau kamu bakal jodohin aku sama adik kamu. Mas, aku baru nemu nih. Orang pinjem uang seenaknya kayak dia ini. Aku bukan seenaknya. Tapi aku udahlah. Kamu tinggal pilih mau menikah dengan adik aku atau kamu aku jebloskan ke jeruji. licik ya kalian. Ya, aku memang licik. Aku emang dari awal udah menyangka kalau kalian memberikan aku pinjaman uang karena ada maksud dan tujuan kan. Kalian ingin menjatuhkan nama aku. Kalian juga ada niat buruk sama aku. Sekarang aku nggak pernah kenal sama adik kamu. Tiba-tiba kamu datang ke sini berusaha buat ngejodohin adik kamu sama aku. Dengan cara kalau paksaan. dari awal kamu udah punya pikiran seperti itu, kamu ngapain masih pinjam uang ke kita? Lel, masalahnya kita itu sama-sama perempuan. Harusnya kamu ngerti dong. Kalau seandainya kamu nggak cinta sama seseorang, tapi kamu dijodohkan, gimana perasaan kamu? Sin, dengan uang semuanya orang bakal bisa cinta, tau nggak? Emang apa susahnya kamu tinggal menikah dengan adik aku? Aku bakal jamin hidup kamu bahagia dan serba ada. Ditimbang dari sekarang. Kamu nggak perlu repot-repot buat jodohin aku sama adik kamu. Karena aku udah punya pasangan. Dan aku yakin kok pasangan aku udah jauh lebih baik daripada adik kamu ini. Kamu itu punya hutang, jangan mentang-mentang. Masalahnya kita nggak saling kenal. Emang mau mentang-mentang gimana? Ya kamu bilang seperti itu, kayak orang nggak bersalah aja. Sin, aku tahu kalau kamu itu belum bilang sama pacar kamu kalau kamu itu punya utang yang banyak. Utang ini urusan aku ya, bukan urusan pacar aku. Jadi kamu jangan pernah bawa pacar aku dalam sangkut paut masalah ini. Kalau kamu bilang sama dia dan dia tahu kalau kamu punya utang yang banyak, kamu pasti bakal diputusin. Betul tuh Kak. Udah, tinggal bilang aja. Nanti kan dia bisa sama aku. Kamu apa-apa? Kamu nggak tahu malu ya?
Kita nggak saling kenal. Kamu maksa aku buat cinta sama kamu. Harusnya yang malu itu di sini kamu. Kamu sudah punya hutang, nggak bisa bayar. Emang kamu nggak malu ditagih-tagih kayak gini, banyak orang kayak gini? Aku udah janji bakal ngelunasin semua utang-utang aku beserta bunganya. Tapi kalau kamu nggak tahu malu. Kamu nggak laku ya di luar sana. Sampai-sampai kamu minta buat dijodohin sama aku, iya? Ini sebagai jaminan. Aku bukannya nggak laku, aku bisa kok cari 10 yang seperti kamu. Tapi aku nggak mau. Karena apa? Karena aku sudah berkomitmen dengan kakak ipar aku. Makanya jadi perempuan itu kalau sekiranya nggak bisa bayar, nggak usah hutang sana sini deh. Malu tahu? Udah cukup ya perdebatan kita, Intinya kamu harus nikah sama adik aku. Titik, gak ada koma. Aku nggak pernah mau dan aku nggak akan sudi buat nikah sama adik kamu. Ngerti? Ya udah. Aku bakal lunasin semua utang-utang aku. Tunggu aku nanti buat datang ke kalian. Mas, gimana kalau kita laporin aja, Mas? Udah. Udah gak ada kita pilihan laporin lain. ke pihak yang berwajib, itu kurang menyiksa hidup dia. Kita siksa dan kita bikin sengsara orang tuanya supaya dia tuh kapok. Dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Kamu jangan macam-macam deh. Sekarang gini ya, mending kalian bertiga itu pergi dari sini sebelum pacar aku datang. Kalau saya pacar aku datang, aku jamin kalian bertiga nggak akan hidup tenang. Dengan pacar kamu datang ke sini, emang dia bisa ngelunasin hutang-hutang kamu? Begitu? Aku nggak pernah. Kamu itu masih sebatas pacar ya, bukan istri. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Lagi pula juga siapa yang mau ngebebanin pacar sendiri untuk melunasin semua utang-utang aku? Terus, kamu berharap seperti itu? Apa tujuannya coba? Mau ditipu pacar kamu begitu? Udah, kita tunggu aja pacarnya sampai datang. Dan aku bakal bilang semuanya tentang Sinta ini. Ya kan? Aku bantu kak, biar dia malu sekalian. Kalian nggak bisa kayak gitu dong. Lebih baik kalian pergi dari sini dan aku bakal susulin kalian. Pilihannya, ya kamu mau apa enggak menikah dengan adik aku? Kalian udah mulai seenaknya sama aku ya. Aku jamin setelah ini aku nggak akan lagi berurusan sama kalian berdua. Apalagi dia. Aku paling anti banget sama orang-orang seperti kamu. Sekarang kamu udah berurusan sama kita. Udah lebih baik kalian pergi dulu dari sini. Udah kamu mending kamu tuh apa-apaan sih? Mas, Ini ada apa sih kok rame-rame? kamu ngapain datang ke sini dulu sih? Kenapa nggak kamu tunggu sana aja sih, Mas? Ada apa ya, Mas? Kamu siapa? Oh ya, kenalin, nama saya Bagas. Saya Bagas. Nggak sudi. Saya pacar Sinta. Oh, ini pacarnya Mar. Mungkin sudah ada orangnya nih. Ini Langsung aja kita. Bentar deh, ini ada apa sih? Mereka itu teman-teman aku kok, Mas. Tadi kita mau ada kepentingan, tapi sekarang udah selesai kok. Mereka juga udah mau pergi. Belum selesai, Belum kamu tahu, pacar kamu ini punya utang 50 juta. Dan dia janji sekarang buat lunasin semuanya. Tapi dia gak punya uang. Mas, aku minta maaf sama kamu. Sebenarnya aku nggak mau bohong sama kamu. Tapi aku bener-bener nggak pengen. Kenapa kamu gak bilang sih sama aku? Kan dari tadi dan juga dari kemarin aku juga udah bilang sama kamu. Aku cuma nggak pengen ngebebanin kamu, Mas. Karena ini adalah utang aku. Aku mau cari cara sendiri untuk melunasin semua utang-utang aku. Lagi pula juga aku berutang karena aku ingin mengembangkan usahaku. Udahlah, Tapi sekarang nggak usah ngomongin masalah hutang lagi. Cuman nagih hutang memang harus bertiga. Dia kan perempuan. Kita ngomong sudah baik-baik dari tadi, Mas. Cuman dia itu berharap sama Masnya. Dan ternyata Masnya malah responnya seperti itu. enggak. Itu semua salah, Mas. Nggak usah bohong jadi wanita. Saksinya sudah ada nih. Kamu nggak usah nunjuk-nunjuk dong. Emang nggak biasa aja kalau ngomong? Udahlah, kalau kamu gak bisa bayar hutang dia, bilang aja. Ya terus kalau misalkan nggak bisa, terus kalian mau apa? Dia bakal aku jodohkan dengan adik aku, tau gak? Gini ya, gara-gara uang cuma 50 juta, kalian mau ngejodohin Sinta sama dia. Selama aku masih hidup, nggak ada yang bisa nikahin dia. Kamu Kecuali bilang aku. cuma 50 juta itu uang yang banyak. Kamu pikir kamu itu orang kaya datang ke sini? Saya nggak pernah bilang kalau misalkan saya ini orang kaya, dan saya nggak pernah bilang kalau misalkan saya nggak mau bayar dia. Terus ya udah, Tujuan kamu datang ke sini? ya udah, saya cuma pengen tahu aja masalahnya apa, dan sampai-sampai pacar saya nggak tenang cuma gara-gara mau dijodohin sama laki-laki ini. Ini bukan berat masalah hutangnya kok. Ini, yang kamu harapin ternyata gak bisa diandelin, tahu nggak? Aku nggak pernah ngarepin pacar aku buat ngelesain masalahku ini. Jadi kamu jangan pernah ikut campurkan pacar aku dengan masalahku. Udah, gak usah malu-malu. Bilang aja kalau kamu mau minta uang 50 juta itu buat bayar hutang. Jadi ini juga alasan kamu selalu nolak ketika aku ajakin nikah.
Ya sebenarnya karena aku nggak mau di dalam pernikahan kita masih ada masalah lain, Mas. Lagi pula juga ini masalah di saat aku masih single kan, jadi aku nggak mau ngebebani suami aku nantinya. Ya, Mbak ini juga ngapain ikut-ikut juga? Istri aku. Oh, istri kamu. Oh, jadi punya utang ke dia? Iya, Mbak, kenapa? Sama bunganya 50 ya? Hah? Mbak gak bisa Bunganya kerja? berapa, Mas? Ya, iya 50 juta itu dengan bunganya. Mbak, saya juga mau ngasih tahu ya. Mbak ini kan sama-sama perempuan. Kalau perempuan dikelilingi banyak laki-laki, kira-kira gimana? Perasaan Mbak? Gak usah senyum-senyum, Mbak. Ya, pacar saya kan gak seperti kalian. Udah terbiasa ngadepin orang banyak. Gini ya, Mas. Tujuan saya dan suami saya dan adik ipar saya ke sini itu mau nagih utang. Di sini tuh yang salah tuh pacar emas. Ya, biasa orang sibuk nih, lagi banyak telepon. Maling juga orang nagih utang. Halo. Siap. Baik, Pak. Nanti bisa langsung ke rumah aja kalau cuma meminta dana sedikit seperti itu, Pak. Oh, 600 juta. Oh, ada, Pak. 600 juta. Waalaikumsalam. Mas, jangan sombong jadi orang. Saya nggak pernah sombong. Gini deh. Hutangnya berapa ya tadi? 60 juta. Kok 60 juta sih? Ya nggak apa-apa lah. Mbak, Ini saya mau ngasih tahu ya. soalnya. Bilang nih sama suaminya dan juga sama adik iparnya yang tengik, ya. Soalnya mukanya sama adiknya Mbak ya. Hah? Kamu itu mau bayar apa enggak? Ya enggak, saya cuma mau bilang. Kalau utangnya 50 juta, ada minta 60 juta. Kalian tuh seperti orang ngemis, cuma nggak kelihatan aja. Waktu kita adalah uang. Kita berdiri di sini udah berapa Allah. menit? Hah? Ya masalahnya tadi aku udah bilang sama kalian kalau aku bakal bayar dan aku bakal samperin kalian kan. Yalah, udah bosan, tahu nggak? Gini ya, aku bukan gak mau bayar, cuman kalian tahu kan sama si Agung di sini kan dia yang disegani sama orang sini, takutnya Agung datang ke kalian nggak ada masalah lagi. Begini Kak, dia itu bilang seperti itu. Dia mau nakut-nakutin supaya hutang-hutangnya itu dianggap lunas. Begitu trik dia. Ini motor nih harganya mahal banget. Nah, kalau kamu gak bisa bayar, ya, aku bakal sita motor kamu buat jaminan. Kamu jangan bawa motor. Udahlah, Mas, tapi aku nggak bisa. dah kamu tenang aja. Kan sekarang udah ada pacar kamu, jadi nggak perlu khawatirin. Cuman ya orang-orang nggak penting seperti mereka bertiga ini. Gaya doang elit, ekonomi sulit. Bilang seperti itu emang kamu nggak sulit? Enggak, soalnya barang-barang kalau yang orang benar-benar sayang ya pastinya dia akan mempertaruhkan nih pacarnya untuk jangankan uang 50 juta, 1 M pun bakalan aku kasih kok buat Ya dia. udah langsung bayar aja, gak usah kebanyakan bacot. Alah, Mbak, gak usah marah-marah begitu dong. Kacamata aja kau. Ya pantas dong saya marah-marah. Di sini saya lagi utang, mulai tadi gak dibayar-bayar, malah kebanyakan bacot. Ih, jangan pakai kekerasan kayak gini dong. Mulai Mas, kurang udah. ajar nih anak. Udah lebih baik kamu pergi aja dulu Mas, biar nanti aku Udahlah. ngurusin ini. Sekarang kalian catat aja nomor rekeningnya. Dah, catat buruan. Dikira yang diutangin gak butuh uang kali ya. Udah, aku transfer ke rekening aku Tenang aja, cuma 60 juta. Mas, tapi Bisa buat beli ini jam tangan nanti sama jam tangan kamu, Kamu juga. jangan cuma ngomong aja tuh, transfer cepetan. Ini ya. Atas nama Umar Hartamaji. Tapi kalian inget aja, aku juga bakalan ngasih pelajaran sama kalian. Kontaknya. Kamu jangan megang-megang kunci motor aku. Kamu nggak bisa ya beli motor beginian. Hah? Utang 50 juta aja kalian naikin jadi 60 juta. Mas, kamu jangan Mbak, terlalu. kalau butuh kerjaan juga nih. Di rumah juga butuh pembantu, butuh tukang kebun. Udah deh Mas, gak usah sok belagu kayak gitu. Kalau waktu itu pacar Mas gak saya tolongin, gak saya kasih pinjaman, dia udah sengsara. Bukan dia sengsara, cuman awalnya tayang hutangnya 10 juta. Aku juga udah tahu kok, tahu dari orang sini. Terus tiap bulan bunganya naik dan semakin naik akhirnya jadi 60 juta. Suruh siapa ngutang ke kita? Ya kalian kan rentenir. Jadi Kamu itu harusnya berterima kasih sama kita-kita. Berkat kita, istri kamu jadi kamu mesti tahu ya sama kamu. Ini bukan aku nggak berterima kasih sama kalian berdua. Kalian berdua bakalan kasih pelajaran, tahu nggak? Gara-gara kalian pacar aku jadi gak tenang hidupnya tiap hari. siapa suruh? Makanya jadi orang itu nggak usah minjem-minjem, usaha dong. Ya, suruh Ya. buka usaha gitu. Ya kalau misalkan aku tahu, aku gak bakalan ngasih pinjaman sama kalian, gak bakalan nyuruh pacar aku buat pinjam sama kalian. Toh pacarnya juga banyak uang. Kamu kan masih belum tahu kan siapa aku. Tahu di sini juga punya anak buah yang setia sama aku. Jangan pernah gertak kita. Kalau masalah Agung itu,
Oh, jadi kamu Dia nantangin itu aku. bawaan kita, tahu nggak? Mas, udahlah Mas, mendingan biar mereka balikin uang itu aja. Karena kamu mau bayarin ataupun enggak, mereka akan tetap sama. Sekarang nggak bakalan ada orang yang berani gangguin kamu. Nah, ini Agung. Gung, katanya di sini kamu anak buah mereka, Gung. Dan mereka juga bilang kalau misalkan kamu takut sama mereka, Gung. Dan juga aku mau bilang, Gung, awalnya pacar aku nih punya utang 10 juta, Gung. Dan ditagih sama perempuan sialan ini dan juga dua laki-laki sialan ini jadi 60 juta, Gung. Kamu bilang apa? Bro. Aku anak buah kalian. Kita bisa jelasin kok. Ya, kita minta maaf karena kita udah ngomong seperti itu. Kok minta maaf? Bukannya tadi kamu bilang kalau Pak Agung itu cuma segini? Dan dia juga masih belum tahu, Gung, siapa Gung. Katanya aku gak bisa bayar uang segitu, Gung. Loh, Mat, ini siapa sih? Kayaknya kayak apa? Dia bos aku, Fit. Mar, dengerin. Kalian jangan berani-berani macam sama bos aku. Kamu aja gak takut sama aku, karena malah berani sama bos aku, hah? Iya. Dan apa? Udah deh, kamu sebutin aja utangnya berapa. Udah aku bayar kok, Gung. Udahlah, aku gak mempermasalahkan dia. Dan gak mempermasalahkan masalah utang juga. Sekarang yang terpenting buat aku, mereka udah tahu siapa aku, Gung. Dan Mbak, udah denger kan siapa saya? Jadi jangan sok-sokan lagi, Mbak. Jangan coba-coba buat gangguin pacar saya lagi. Dan juga buat kamu nih harus bisa ya jadi contoh buat istri kamu. Kan malah seperti ini. Kalau seperti ini kan yang rugi siapa? Hah? Kamu gak bakalan tenang setelah ini hidupnya. Gung, jadi yang kamu bilang juga kemarin kan ada rumah yang nunggak tuh sama Bang. Ya benar. Nah, mungkin 2-3 hari lagi rumah itu bakalan disita, Gung. Ya, janganlah bos. Kamu kan nggak bilang rumah kamu, kenapa Ya. jadi kamu yang takut? Ya, sebenarnya kita meresinta itu karena kita mau melunasi tunggakan rumah sama pihak bank, bos. Ternyata rumah kalian nunggak. Mbak, rumahnya nunggak ya? Ya iya Mas. Oh, kenapa tadi ngomongnya kayak tinggi banget? Seakan-akan orang lain rendah di bawah kalian. Hah? Ternyata rumahnya si nunggak. Mau rumahnya disita, Mbak? Janganlah bos. Kalau perlu, uang yang kemarin, yang tadi kamu Udahlah, nggak usah kembalikan itu. Siap-siap aja, setelah lagi kalian bakalan jadi gelandangan. Gue gak bakalan segan-segan buat ngasih pelajaran sama kalian. Sekarang, aku minta tolong kalian bertiga pergi dari sini. Bos, tapi bos, rumah itu rumah peninggalan orang tua kita, bos. Aku gak mau tahu rumah itu mau peninggalan nenek moyang kamu, mau peninggalan kakek moyang kamu. Aku juga gak peduli. Kalian udah jahat banget sama orang lain. Jadi Kalian gak punya hati. Jadi kalian nggak perlu ngutangin orang lain kalau kalian sendiri juga lagi butuh uang. Ya Sin, aku minta maaf ya, Sin, karena udah terlalu. Aku juga minta tolong istrinya dididik biar jadi orang yang sopan. Udah, kalian pergi. Oh, udah. Udah pergi. Berani banget dia bos bilang aku anak buahnya dia, padahal dia tunduk banget sama bos. Dia di belakang saya malah dia ngatain saya anak buahnya. Aku juga heran, kenapa sih kamu punya anak buah seperti mereka, Bu? Sekarang kamu harus bantuin aku buat ngejaga Sinta, Bu. Karena pernikahan aku bakalan segera dilaksanain. Aku gak pengen Sinta ini kenapa-napa. Jadi sekarang kamu udah gak ada alasan lagi kamu buat nolak aku. Tapi aku Harusnya- jadi nggak enak sama kamu, Mas. Aku jadi kesel sama diri aku sendiri karena aku harus berbohong sama kamu. Padahal niat aku berbohong seperti itu karena aku nggak mau ngebebanin kamu. Ya harusnya kamu jujur aja sama aku, bukan seperti ini caranya. Dan aku juga minta tolong sama kamu, Sin. Lain kali kalau misalkan ada masalah, kamu jujur sama aku. Kalau kamu gak jujur dan aku gak tahu tentang ini, apa mungkin kamu bisa nikah sama aku? Seandainya kamu udah ada di pelaminan sama dia, aku gak mungkin ngegagalin itu, Sin. Karena aku menganggap itu masalah kamu. Dan aku menganggap itu pilihan kamu. Karena kamu gak mau cerita sama aku. Ya, Mas, aku mengakui kalau aku salah kok. Jadi semoga kedepannya aku juga nggak melakukan kesalahan yang sama. Aku juga biar bisa menjadi perempuan yang baik untuk kamu, Mas. Ya udah deh kalau begitu. Oh ya, Gung. Mending kamu samperin aja deh mereka, kamu pastikan mereka bakalan macem-macem. Nah kalau mereka macem-macem, kamu jangan takut-takut buat ngasih pelajaran sama mereka, Bu. Ini menyangkut harga diri aku, Bu. Sinta bakalan jadi istri aku. Kalau misalkan ada orang yang masih berani buat gangguin istri aku, kamu tahu sendiri kan, aku gak pernah ada orang berani macam-macam sama keluarga aku.
Baik bos, ya udah. Mulai sekarang Bagas nggak usah perlu mikirin Cinta ini lagi bos. Saya pastikan Cinta udah aman kok bos. Udah, mending kamu samperin aja orang itu Gung. Ya, udah, bos. Jadi gini deh, gue banget dari tadi. Mulai sekarang kamu udah gak perlu takut lagi. Dan aku bakalan ngejamin gak bakalan ada orang yang berani macam-macam sama kamu lagi. Tapi kamu harus janji. Ini akibatnya kalau misalkan kamu gak mau jujur sama aku. Dan ini akibatnya kalau kamu gak mau cerita semua masalah kamu sama aku. Aku orangnya tanggung jawab kok. Apapun dan sebesar apapun masalah kamu, pasti aku bakalan bantu kamu dan aku bakalan menyelesaikan semuanya. Ini juga biar kamu menganggap aku ini bisa ngejaga kamu sih. Aku bisa membahagiakan kamu dan semua masalah yang kamu lakukan dan semua masalah yang kamu hadapi itu bisa bareng-bareng kita hadapin. Jadi kamu gak usah takut. Hei Mas, aku juga mikirnya sih seperti itu. Cuman kan balik lagi di awal, aku cuman nggak mau ngerepotin kamu aja Mas. Aku tahu kan kalau kamu itu pasti bakal bantuin aku. Tapi aku setelah ini juga pasti bakal ngomong kok sama kamu kalau emang ada apa-apa. Ya kamu harus terbuka sama aku sih. Jadi hidup berpasangan tuh kan harus saling melengkapi. Setiap ada masalah dan setiap ada kebahagiaan ya kita nikmatin bareng-bareng. Kalau kamu ada sesuatu yang masih kamu tutupi dan kamu masih merasa belum percaya sama aku, ya buat apa nanti kita nikah sih? Jadi maksud aku kan biar kita sama-sama terbuka. Ada mending sekarang kayaknya kita langsung pergi aja deh. Ya udah Mas Bagas, kalau gitu kita pergi aja yuk. Kita pergi makan. Boleh. Kamu pengen makan di mana? Di mana aja kok yang enak buat. Pokoknya Bareng. sekarang aku pengen ngajakin kamu seneng-seneng. Ya ini yang aku juga lupa bilang sama kamu sih. Ini yang buat aku bertahan sama kamu. Setiap kamu ada sesuatu dan setiap kamu ada masalah, kamu gak selalu bilang sama aku dan karena alasan kamu takut ngerepotin aku dan kamu takut dibilang manfaatin aku, apalagi soal uang sih. Jadi kalau yang tadi aku bilang, kalau orang lain dan mantan-mantan aku yang lain kebanyakan ya seperti itu. Ada masalah sedikit minta uang, ada begini sedikit minta uang. Jadi semuanya urusan diselesaikan pakai uang. Jadi kalau kamu ini beda, masalah kamu sendiri ya kamu selesaikan sendiri. Walaupun itu bukan harapan aku yang seperti itu. Cuman ini salah satu bukti kalau misalkan kamu adalah wanita yang benar-benar tulus sama aku, atau kamu adalah wanita yang benar-benar mencintai aku lebih dari yang lain sih. Hei Mas, biar kamu tahu juga kalau sebenarnya aku tuh serius sama kamu. Aku nolak kita menikah karena memang ada hambatan aja. Ya semoga aja setelah kita menikah nanti kamu bisa lebih jujur sama aku, kamu bisa lebih terbuka sama aku, dan kamu gak perlu takut lagi masalah 3 orang yang tadi kan udah ada Agung, atau enggak kamu tinggal di villa aku aja. Villa aku kan banyak yang kosong tuh dan di sana penjagaannya juga ketat. Jadi kamu enak di sana, merasa aman sampai pernikahan kita dimulai nanti. Ya udah Mas, kalau gitu aku mau ucapin terima kasih banyak ya sama kamu. Karena kamu udah selalu bantu aku, kamu juga udah selalu ngelindungin aku dari orang-orang seperti mereka. Ya aku juga sebenarnya kepikiran ninggalin kamu sendirian. Dari kemarin aku biarkan kamu tinggal di rumahnya. Kamu kan udah gak punya keluarga, dan juga saudara-saudara kamu kayaknya benci sama kamu dan iri sama kamu. Malah kamu minjem uang juga buat usaha, buat ngidupin keluarga kamu, saudara-saudara kamu yang lain. Tapi balasan mereka sama kamu apa? Mereka malah gak mau peduli tentang masalah kamu. Mereka juga gak mau peduli semua urusan kamu. Yang mereka pedulin cuman kamu dapat uang mereka ambil, kamu dapat uang ya mereka ambil. Jadi masa kamu mau terus-terusan seperti itu? Iya Mas, kamu bener. Jadi semoga aja kedepannya juga aku bisa berubah dan aku tetap bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Tapi Mas, ngomong-ngomong, aku harus pertanyakan ini dulu sama kamu. Kamu nggak keberatan tadi soal utang aku? Kalau kamu keberatan, aku janji kok Mas, beberapa bulan ke depan aku pasti bakal lunasin semua utang-utangku sama kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Ini Aisin, jangan kan 50 juta 60 juta, 1 miliar pun aku gak bakalan keberatan selagi itu bisa membuat kamu bahagia. Ini salah satu juga bukti kalau misalkan aku memang beneran sayang sama kamu. Ya tapi itu kan nominal yang besar Mas. Aku nggak mungkin ngerelain gitu aja buat kamu bayarin semua utang-utang aku. Udahlah, Sin, mereka juga punya utang ke bank.
orang yang ngutangin kamu. Dan 3 hari lagi rumah mereka bakalan disita, Sin. Dan semua itu aku udah urus ke bank. Jadi rumah itu bakalan jadi milik kita. Nanti kalau misalkan dia udah lewat di depan rumahnya dia sendiri, kita yang nempatin, Sin. Biar itu dijadikan pelajaran sama dia. Orang yang mereka tindas juga bisa seperti mereka. Jadi gak ada korban lagi yang mereka perlakukan seperti itu, Sin. Jadi mereka menanam keburukan ya, yang jelas mereka akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Makanya kita sekarang nggak boleh berbuat jahat sama orang lain. Jadi ketika kita berhasil kita nggak boleh sombong. Ketika banyak uang kita harus membantu orang yang kesusahan. Nanti kalau misalkan kita udah misalkan bangkrut atau kita nggak punya uang, takdir kan nggak ada yang tahu, Sin. Jadi kita nggak diketawain sama orang, malah orang lain bakalan ngebantu kita karena kita udah sering berbuat baik sama orang lain. Iya Mas, kamu selalu benar kalau ngomong. Makanya aku memilih kamu buat jadi pasangan hidup aku. Tapi Mas, kalau dipikir-pikir, mereka tadi itu kelihatannya kayak bener-bener orang berpunya. Udahlah, tahu kok. Sekarang gini aja deh. Mending sekarang kita pergi aja. Aku soalnya capek ngomongin mereka terus. Mereka nggak penting. Mending kita ngomongin masalah tentang masa depan kita. Kamu Kita udah cari tempat yang enak. Ya udah, berarti kamu udah cukup ngobrol sama aku. Yaudah yuk. Udah naik. Naik ya.